terlalu semangat menyalahkan orang. Akhirnya ilmu banyak tidak berfungsi sama sekali. Gelar LC, gelar-gelar yang lain, senior di Salafi, sudah tua sejak dulu jadi ustadz, tak mengerti ucapan ulama. Ya, itu berusaha untuk menasihati. Karena tanya pada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi nggak ada tahlilan itu ya? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak adakan tahlilan buat anaknya. Hah? Tahlilan itu artinya apa? Oh, pada diam. Siapa yang suka ikut tahlilan? Kok pada diam juga ini? Apa sih yang dimaksud dengan tahlil? Ini perlu saya tanyakan dulu secara terperinci. Apa yang dimaksud dengan apa? Tahlilan itu. Kalau yang dimaksud dengan tahlilan acara setelah kematian misalnya, di mana di situ kumpul-kumpul orang, makan-makan, maka yang kayak ginian Imam Syafi'i mengharamkan. Dalam kitab Al-Um, baca, ada dalam kitab Al-Um, namanya maktam. Kata beliau, wa akrahul maktam, dan aku mengharamkan maktam. Wa huwa al-ijtima'u inda ahlil mayyit, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Mengamalkan la ilaha illallah, itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar, disamakan, dan ini perbuatan haram dengan kesepakatan para ulama, ijma'. Hanya bid'ah amaliyah contohnya. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang ke-11 ini insyaallah saya akan menyampaikan kembali nasihat terkhusus bagi teman-teman saya, guru-guru saya, para ustadz salafi, terkait seringnya kita salah faham tentang apa itu tahlilan. Para jemaah, kebanyakan para ustadz salafi memahami bahwa tahlilan itu adalah kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah duka. Titik beratnya tentang kumpul-kumpul dan makan-makan di rumah duka.
Padahal para jemaah, tahlilan bukan itu. Tahlilan itu adalah kirim pahala. Bahasa Arabnya tahlilan itu ihda'us sawab, mengirim pahala. Yang mana mengirim pahala ini justru sepakat mayoritas ulama ahlus sunnah salafi, mayoritas sepakat bahwa segala amal kebaikan, bacaan Al-Quran dan yang lainnya, pahalanya bisa dikirim kepada keluarga yang sudah meninggal. Ini mayoritas, jumhur, sebagian kecil yang mengatakan tidak sampai, dan ini pendapat yang lemah. Yang benar adalah bacaan Al-Quran, bacaan zikir-zikir dan yang lainnya, pahalanya bisa dikirim kepada orang yang meninggal dunia. Nah, akibat gagal faham atau salah memahami definisi tahlilan ini, akhirnya para ustadz salafi salah pula dalam memahami berbagai ucapan para ulama ketika mereka memakruhkan kumpul-kumpul di rumah duka. Di antaranya ucapan Imam Asy-Syafi'i. Sangat banyak ustadz salafi gagal faham yang sangat parah. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa akrahul ma'tama wa hiyal jama'atu wa illam yakun lahum bukaun fa inna dhalika yujaddidul huzna wa yukalliful mu'nata. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan aku memakruhkan al-ma'tam, yaitu kumpul-kumpul di rumah duka walaupun mereka tidak menangis, karena hal itu bisa memperbaharui kesedihan dan bisa membebani keluarga ahli musibah. Para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud Imam Syafi'i? Jelas sekali beliau mengatakan akrahu, aku tidak suka, aku makruhkan. Beliau memakruhkan al-ma'tam. Al-ma'tam itu kumpul-kumpul di rumah duka. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa yang dimaksud al-jamaah oleh Imam Asy-Syafi'i? Qalu, para ulama Syafi'i mengatakan, ya'ni bil julusi laha ayyajtami'a ahlul mayyiti fi baitin fayaqsudahum man arada ta'ziyata. Kata Imam An-Nawawi, para ulama Syafi'i mengatakan yang dimaksud duduk-duduk yang dimakruhkan tadi adalah ahli mayit, keluarga mayit kumpul di rumah. Kemudian orang kumpul di rumah agar orang yang ingin takziah bisa menemui mereka. Para jemaah, jadi kumpul keluarga mayit, anak-anaknya kumpul semua di satu tempat menunggu kalau ada orang mau takziah. Ini akrahu. Imam Syafi'i mengatakan aku tidak suka, makruh. Para jemaah, namun ustadz salafi sering gagal faham yang sangat parah. Sebagian ustadz salafi mengatakan wa akrahul ma'tam, maksud Imam Syafi'i wa akrahul ma'tam artinya dan aku mengharamkan tahlilan. La ilaha illallah. Ini ustadz ngerti bahasa Arab atau tidak? Pernah belajar membaca penjelasan ulama atau tidak? Kok bisa ucapan Imam Syafi'i akrahul ma'tam diartikan aku mengharamkan tahlilan? Di sini ada dua kebohongan yang sangat besar para jemaah, walau tidak sengaja berbohong. Terlalu semangat akhirnya berdusta. Imam Syafi'i mengatakan akrahu, aku tidak suka, bukan haram. Memang bisa diartikan haram kalau ada indikasi yang sangat kuat. Dan di sini kebalikannya, indikasi menunjukkan maksud Imam Syafi'i makruh. Apa indikasinya? Lihat kata beliau, fa inna dzalika yujaddilul huzna. Karena kumpul-kumpul itu bisa menyebabkan jadi baru lagi kesedihannya, jadi sedih lagi. Itu alasan Imam Syafi'i memakruhkan. Para jemaah, meninggal keluarga kita, kita sedih, menangis, tidak meratap, dan itu boleh. Terus malamnya kita nangis lagi, apa itu haram?
Hanya orang bodoh yang tak kenal agama mengatakan haram. Tidak haram para jemaah. Sedih berulang itu tidak haram, namun tidak baik. Kenapa sedih-sedih terus? Kan tidak baik. Itu yang dimaksud makruh. Maka Imam Syafi'i mengatakan akrohu, karena dikhawatirkan nanti sedih lagi. Padahal kalaupun sedih lagi tidak haram. Kenapa ustadz-ustadz salafi mengatakan haram? Akibat terlalu semangat menyalahkan orang. Akhirnya ilmu banyak tidak berfungsi sama sekali. Gelar LC, gelar-gelar yang lain, senior di salafi sudah tua sejak dulu jadi ustadz, tak mengerti ucapan ulama. Akibat apa para jemaah? Pokoknya tahlilan harus sesat. Ini namanya hawa nafsu para jemaah. Kemudian sebagian ustadz kita mengatakan Imam Syafi'i saja menegaskan bahwa tahlilan itu bid'ah sesat. La ilaha illallah. Tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah. Tidak pernah sama sekali. Kenapa antum mengatakan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah? Ini kedustaan para jemaah. Walau antum tidak sengaja, antum telah menipu banyak salafiyin. Terus antum katakan Imam Syafi'i menganggap bahwa tahlilan itu bid'ah sesat. Sesat lagi. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan al-ma'tam itu dolalah. Enggak pernah. Antum artikan sesat. Luar biasa nih. Betul-betul kok para ustadz kita banyak menipu umat. Mohon maaf para jamaah. Saya bukan ingin merendahkan ustadz-ustadz salafi. Bukan ingin menjelek-jelekkan dakwah salafi. Namun saya merasa sedih. 25 tahun lebih ustadz salafi menyerang tahlilan dengan berbagai kesimpulan yang ngawur. Para jemaah, tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan tahlilan. Kita bilang beliau mengatakan tahlilan. Di zaman Imam Syafi'i tidak ada tahlilan para jemaah. Mustahil beliau maksudkan ma'tam itu tahlilan. Karena tidak ada. Kirim pahala ada, tapi kalau kirim pahala baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada di zaman Imam Syafi'i. Sehingga tidak mungkin beliau berbicara tentang tahlilan. Kemana akal sehat ustadz-ustadz kita ini? Para jemaah, mohon maaf. Janganlah berambisi sekali. Kaum muslimin bukan orang bodoh di Indonesia ini. Mereka orang berilmu, beramal dengan ilmu. Itu pendapat yang mereka yakini. Hargai. Akibatnya kan antum tidak menghargai, jadi banyak bohong antum. Berdosa berlipat-lipat jadinya para jemaah.